Shalom teman-teman semuanya. Saat ini kita berkumpul kembali di Persekutuan Doa BTPN. Nah teman-teman, saat ini kita mau ambil waktu sebentar. Kita mau sama-sama berdoa, doa pembukaan. Yuk teman-teman, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang kami puja dan kami sembah, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari ini, untuk waktu ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dalam Persekutuan Doa BTPN. Dan saat ini Tuhan, kami mau sama-sama untuk bersekutu bersama mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Dan biar kiranya Engkau satukan roh hati kami, biar kiranya kami semua sehati sepikir, kami semua boleh Tuhan berkati supaya menjadi tanah hati yang gembur, sehingga saat nanti kami mendengarkan firman Tuhan boleh ditaburkan di tanah hati kami yang subur. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan juga setiap orang-orang yang kami sayangi dimanapun juga mereka berada, biar kiranya mereka juga merasakan hal yang sama. Damai kasih daripada Tuhan boleh juga menyertai mereka semua. Tuhan juga yang berkati, ampuni setiap dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak saat ini ya Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, saat ini kita mau menaikkan lagu pujian. Saya percaya dimanapun juga teman-teman berada, apapun yang teman-teman sedang hadapi, tantangan apapun atau pencobaan apapun yang saat ini sedang terjadi, biar kiranya kita sama-sama boleh bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama berlari kepada Tuhan, kita mau mencari wajah-Nya, sehingga kekuatan daripada Tuhanlah yang boleh menguatkan setiap kita anak-anak-Nya. Mari teman-teman, saya ajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan
biar kiranya kita semua boleh dikuatkan lewat lagu ini. Nah, kita boleh sama-sama menyadari bahwa Dia adalah Allah kekuatan kita yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kita, baik saat kita senang, kita sedih, ataupun juga saat kita sedang bimbang dan ragu. Biar kiranya teman-teman, kita mau sama-sama saat ini berlari lagi dalam pujian kita. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Engkau ada dalam setiap hidupku ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita mau angkat lagu ini. Katakan, Engkau ada Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita ketemu lagi di Persekutuan Doa Bank BTPN. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini saya pengen ajak kita sama-sama belajar tentang apa yang dinamakan kegagalan. Alkitab menulis nanti, Alkitab akan mengajar kita banyak hal tentang kegagalan, terutama dalam hidup ini. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16, dia berkata begini, sebab 7 kali orang benar namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Alkitab menulis orang yang benar itu jatuh 7 kali, Bapak Ibu. Bukan orang yang salah, bukan orang yang jahat, orang yang benar. Jadi sekalipun Anda benar, Anda jaga hidup baik-baik, akan ada waktunya, cepat atau lambat ini, Anda akan pasti mengalami kegagalan. Kalau ada orang yang berkata, saya nggak pernah gagal, Pak. Belum berarti. Pasti akan terjadi. Itu hanya masalah waktu, Bapak Ibu. Pasti akan terjadi. Semua orang pasti akan pernah mengalami yang namanya kegagalan. Di Alkitab kita ditulis begitu banyak cerita, kisah tentang orang-orang yang gagal. Ada Abraham contohnya. Abraham itu dijanjikan Tuhan, disuruh lihat ke langit, hitunglah berapa banyak bintang di langit, hitunglah berapa banyak pasir di lautan, sebanyak itulah nanti keturunanmu. Abraham dijanjikan seorang anak oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Abraham gagal untuk percaya. Abraham gagal untuk bertahan menunggu janji itu. Dia malah ambil perempuan lain, budaknya diambil, lalu punya anak dari orang yang salah. Tapi kita juga tahu kisahnya, kita tahu endingnya. Tuhan tetap angkat Abraham, Tuhan tetap berkati Abraham, dan dia dijadikan bapak dari segala bangsa. Ada orang yang lain lagi, namanya Daud. Daud itu orang yang hebat, tapi dia juga penuh dengan kesalahan, penuh dengan kegagalan. Dia selingkuh dengan istri orang, dia berzina dengan istri orang, dan dia bunuh suaminya dengan perencanaan. Pembunuhan berencana, Bapak Ibu. Tapi apa Tuhan terus hukum dan buang dia? Tidak. Kita mengenal Daud sebagai a man after God's own heart. Orang yang mengejar hati Tuhan. Orang yang mendapatkan hati Tuhan. Daud diangkat Tuhan begitu rupa, dikasihi Tuhan begitu rupa, walaupun di tengah-tengah banyak kegagalan. Ada orang lain lagi namanya Yakub. Yakub itu artinya pembohong. Dia nipu bapaknya, dia bohongin bapaknya, dia tipu kakaknya, dia curi, dia rampas hak kesulungan Esau. Tapi apakah habis hidupnya? Tidak, Bapak Ibu. Waktu dia berbalik, dia bertobat, dia hidup benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh, keadaannya berubah. Namanya diganti, bukan lagi pembohong, bukan lagi Yakub, tapi diganti jadi Israel, dan diberkati dengan begitu luar biasanya. Ada orang lain lagi namanya Petrus. Petrus ini orang yang hebat. Dia adalah murid yang berkata, satu-satunya murid yang berkata, sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi faktanya, dia sangkal Yesus 3 kali, Bapak Ibu, dalam satu malam. Tapi toh, kita juga mengenal dia sebagai salah satu pemimpin bapak gereja yang sangat hebat sekali. Ada orang lain lagi namanya Paulus. Seorang pembunuh, dia bunuh anak-anak Tuhan, dia bunuh pengikut-pengikut Kristus, penganiaya jemaat. Tapi waktu dia datang ke hadapan Tuhan, Tuhan ubah hidupnya, Tuhan pakai dia dengan cara yang heran. Tuhan pakai dia dengan begitu luar biasa, jadi rasul yang sangat radikal sekali. Separuh dari kitab perjanjian kita itu ditulis oleh Paulus. Sangat hebat, Bapak Ibu. Artinya kita perlu sadar bahwa di dalam Alkitab sekalipun ada banyak orang-orang gagal, dan semua orang itu pasti pernah gagal. Dan orang yang gagal itu bukan berarti stop, the end, bukan. Tapi bukan perhentian, tapi kegagalan adalah sebuah jalan, sebuah pintu untuk menuju apa yang sedang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Semua orang pasti akan gagal, pasti, Bapak Ibu. Nggak mungkin ada orang yang nggak pernah gagal dalam hidup ini. Cuman kita mungkin beda-beda. Ada yang gagalnya dalam keuangan, ada yang gagalnya dalam keluarga,
Ada yang gagalnya dalam kesehatan, ada yang gagalnya dalam hubungan dan segala macamnya. Panjang lebar banyak, tapi semua orang pasti akan pernah mengalami kegagalan. Dan hari ini saya berdoa sungguh-sungguh, kalau di antara kita Bapak Ibu ada yang sedang mengalami kegagalan, saya berdoa pesan ini menguatkan kita dan mengubah cara pikir kita. Sejak kita kecil, kita ini suka dicekoki dengan konsep yang salah. Jangan gagal, jangan salah, jangan kotor, dan segala macamnya. Jadi kalau main harus bersih, kalau lomba harus menang, kalau belajar harus nomor 1. Sekolah pun sistem kita di sini semua bicara tentang skor, nilai. Siapa yang paling bagus? Siapa juara 1? Siapa juara 2? Siapa juara 3? Lalu siapa yang paling bontot? Yang paling jelek siapa? Yang ranking terakhir siapa? Dan itu akan menentukan status sosial, menentukan bagaimana orang memperlakukan kita. Di Jepang, Bapak Ibu, sistem akademik sekolah mereka tidak bicara masalah berapa nilaimu, berapa skormu. Mereka mengajarkan anak-anak mereka bukan untuk bicara skor, untuk bersaing. Mereka ajarkan anak-anak mereka untuk belajar ngantri, belajar membersihkan, belajar tanggung jawab. Nilai value hidupnya ada. Gagal nggak apa-apa, coba lagi. Salah nggak apa-apa, coba lagi. Itu value yang diajarkan. Nah, beberapa dari sistem kehidupan kita memang mengajarkan kita dari kecil untuk menganggap kegagalan adalah sebuah kekalahan. Kegagalan berarti sebuah kelemahan. Kegagalan berarti sesuatu yang salah, sesuatu yang kita harus hindari. Padahal faktanya dalam hidup ini tidak mungkin ada orang yang tidak pernah gagal. Jadi hari ini kita pahami dulu baik-baik. Semua orang pasti pernah gagal, Bapak Ibu. Bahkan Alkitab menulis orang yang benar sekalipun jatuh 7 kali. Akan jatuh, Bapak Ibu. Di bagian yang lain Alkitab kita berkata begini. Orang yang benar jatuh tapi tidak tergeletak. Jatuh Bapak Ibu, tapi nggak tergeletak sebab tangan Tuhan menopang dia. Hari ini saya berdoa ini, jangan takut untuk gagal. Dan jangan berhenti karena Anda sedang gagal. Orang yang gagal, itu berarti Anda sedang mencoba. Anda sedang berusaha melakukan sesuatu, walaupun endingnya gagal. Tapi itu lebih baik daripada Anda nggak pernah nyoba apa-apa. Daripada Anda nggak pernah melangkah, nggak pernah bergerak, nggak pernah melakukan apapun, ya makanya nggak pernah gagal. Tapi Anda akan kehilangan sesuatu yang besar dalam hidup ini. Jadi hari Bapak Ibu, saya berdoa sungguh-sungguh, jangan define yourself, jangan menggambarkan dirimu, jangan memberi label pada dirimu seperti keadaanmu. Oh, I'm a loser because I'm lose now. Aku orang yang kalah karena aku sedang kalah. Oh, I'm a failure man because I'm failed right now. Aku orang yang gagal karena aku sedang gagal. Jadi aku gak pernah lakukan apapun benar, semuanya salah, semuanya gak pernah berhasil. I'm a failure man. Aku orang yang gagal. No. Jangan define yourself berdasarkan keadaan Anda, Bapak Ibu. Sebab keadaan kita itu sifatnya temporary. Sementara, tidak ada satu keadaan yang bertahan selamanya. Kalau Anda sedang gagal hari ini, bukan berarti Anda akan gagal terus. Tidak. Kalau Anda sedang gagal hari ini, percayalah, cepat atau lambat, hanya masalah waktu ini. Keadaan pasti berubah, Bapak Ibu. Pasti. Nggak mungkin nggak. Kalau Anda sedang kalah, sabarlah, berjuanglah, bangkitlah. Cepat atau lambat keadaan pasti akan berubah. Kebalikan, kalau Anda berkata, saya sedang di puncak kejayaan sekarang, saya sedang lagi enak-enaknya, lagi enjoy-enjoynya, jangan takabur Bapak Ibu, karena keadaan itu juga sementara. Pasti akan ada waktunya untuk berubah. Musim hidup itu selalu berganti. Alkitab pun menulis kitab Pengkhotbah, ada waktu, ada masa untuk segala sesuatu di bawah langit ini. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk membangun, ada waktu menghancurkan. Ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu yang berduka cita. Kita harus paham, keadaan kita adalah sebuah keadaan yang temporary. Jadi jangan define yourself, jangan menggambarkan diri Anda berdasarkan keadaan Anda hari ini. Jangan Bapak Ibu. Nilailah diri Anda, berikan label pada diri Anda. Define yourself according what God said about you, tentang Anda. Berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang kita, tentang Anda dan saya. Jadi bukan keadaan yang menentukan siapa Anda, tapi Tuhan yang menentukan siapa Anda. Nah, saya pengen kita belajar sekarang dua kebenaran penting sekali Bapak Ibu dalam Alkitab kita.
tentang kegagalan. Tadi kita belajar satu pertama begini, bahwa semua orang pasti akan pernah mengalami kegagalan, pasti. Nah, dua konsep ini kita harus mengerti baik-baik. Yang pertama, kalau kita mengalami kegagalan, terus bagaimana? Failure is a door. Failure itu sebuah pintu, Bapak Ibu, sebuah jalan. Failure is a back door to success. Kalau Anda pernah masuk lewat satu tempat ya, pasti ada namanya pintu depan. Gedung manapun ini, dimanapun, di mall atau di hotel, dan pasti akan ada pintu belakang untuk exit, untuk keluar, untuk darurat, dan segala macamnya. Failure itu adalah back door dari sukses. Secara alkitabiah kita mengenal, kita mengakui dan menyadari ada banyak orang-orang yang gagal yang dipakai Tuhan. Tadi saya sebut sama nama mereka. Secara sekuler pun ternyata sama, Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang hebat, orang-orang yang mencapai prestasi luar biasa itu justru tepat setelah mereka keluar dari kegagalan mereka. Ada yang namanya Albert Einstein. Waktu SD, gurunya vonis dia, kamu akan gagal dalam hidup ini karena kamu kurang, kamu bodoh dalam hal matematika. Tapi faktanya Albert Einstein jadi salah satu orang terpintar di dunia sepanjang masa, Bapak Ibu. Ada orang lain lagi namanya Walt Disney. Bosnya kasih rekomendasi begini, kamu akan gagal dalam hidup ini karena because you lack of creativity, karena kamu kurang kreativitas, kurang imajinasi. Tapi hari ini kita mengenal Disney sebagai sebuah perusahaan yang mempunyai banyak kreativitas. Semua film-film Disney box office, Disneyland, Disney World, Anda coba lihat, perhatikan, rame, nggak pernah sepi, Bapak Ibu. Dia pegang hak paten, hak lisensi atas berapa ratus karakter kartun yang sangat terkenal di seluruh dunia. Hebat sekali. Ada lagi orang yang namanya Winston Churchill. Gurunya berkata, kamu akan gagal dalam hidup ini karena kamu tidak bisa sosialisasi, kamu nggak bisa ngikutin orang-orang lain, kamu punya duniamu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Winston Churchill jadi Perdana Menteri Inggris dulu. Betapa hebatnya, Bapak Ibu. Mereka semua keluar dari kegagalannya. Mereka bukan denying about their failure, they accept their failure, they admit, mengakui kegagalan mereka, dan mereka keluar sebagai pemenang. Banyak orang-orang, olahragawan, atlet-atlet Olimpiade, SEA Games, yang mereka justru mencapai puncak kejayaan karirnya setelah kalah. Kalah dalam pertandingan, gagal dalam pertandingan, gagal finish, gagal kompetisi, dan segala macamnya. Tapi mereka terus berjuang, dan mereka berhasil menang, mencapai apa yang dijanjikan, apa yang seharusnya jadi kemuliaan buat mereka. Jadi, failure is a back door. Nah, sekarang kita belajar baik-baik. Failure terus ini, kegagalan ini apa sebenarnya? Yang seperti apa yang dibilang kegagalan? Saya bacakan firman Tuhan ya Bapak Ibu buat kita semua. Lukas 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Alkitab menulis ada satu orang Farisi yang sangat hebat, melakukan hukum, melakukan perintah. Dia puasa, dia perpuluhan. Kita boro-boro puasa 2 kali seminggu, Bapak Ibu. Seminggu sekali aja belum tentu. Sebulan sekali aja belum tentu. Jangankan rutin puasa. Kita kadang-kadang malah nggak pernah puasa. Banyak pasti yang nggak pernah puasa, malah makannya yang luar biasa. 1/10 dia kasih. Sangat disiplin, mengikuti semua. Secara duniawi, secara achievement, orang ini hebat, Bapak Ibu. Sangat berhasil. Dan satu lagi ada seorang pemungut cukai.
Yang Alkitab menulis, dia melihat ke langit saja nggak berani. Dia memukul dirinya dan berkata, aku ini orang berdosa. Tapi Alkitab menulis yang orang ini, yang salah ini, yang gagal ini, secara pekerjaan dia gagal, secara keadaan dia gagal, secara kehidupan rohani dia gagal. Tapi orang ini dibenarkan, dan yang satunya direndahkan, Bapak Ibu. So, failure is not about achievement. Failure itu bukan masalah pencapaian Anda. Kalau Anda gagal mencapai suatu target, berarti Anda gagal. Bukan. Kegagalan itu bukan berarti kalau Anda nggak bisa menghasilkan sesuatu atau nggak bisa beli sesuatu, itu berarti Anda gagal. Kalau Anda nggak bisa punya sesuatu, itu berarti Anda gagal. Tidak. Failure itu adalah banyak hal. Semua yang salah dalam hidup ini, salah itu dalam artian begini. Kita berharap, kita rancang, kita hitung, kita prediksi terjadi A, ternyata terjadi B. Itu fail. Ini versi dunia yang gampangnya ya Bapak Ibu ya. Kita targetkan untuk mencapai hasil A, ternyata hasilnya C. Fail. Kita berusaha untuk ke arah A, tapi ternyata hasilnya ke arah D. Fail. Itu fail. Tapi Alkitab menulis, gagal bukan sebuah perhentian. Gagal bukan berarti Anda stop dan lalu the end, habis, lenyap. Enggak. Kegagalan adalah sebuah backdoor to success, menuju kesuksesan. Alkitab mengajar nanti, yang menentukan Anda itu bukan seberapa hebat achievement hidup Anda, tapi seberapa Anda bisa mengerti di dalam hati Anda bahwa kita itu hidup karena anugerah Tuhan. Jadi jangan berpikir begini, oh aku ini berhasil karena perkenanan Tuhan, karena Tuhan itu berkenan atas hidupku. Salah Bapak Ibu. Anda berhasil bukan karena Tuhan berkenan atas hidup Anda, bukan. Anda berhasil karena Tuhan berikan anugerah buat Anda untuk berhasil. Karena Tuhan berkati Anda buat berhasil. Jadi Anda bukan berhasil karena kerja kerasmu, karena kekuatanmu, bukan. Alkitab menulis, sia-sia kerja kerasmu tidak menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Sia-sia orang bangun pagi, pulang malam, tidur pergi pagi, pulang malam, kalau bukan Tuhan yang memberkati, percuma Bapak Ibu. Kerja keras kita nggak menambahi. Kita bukan berhasil karena Tuhan berkenan, bukan. Tapi karena Tuhan memberi anugerah buat kita, makanya kita berhasil. Karena Tuhan menyertai kita, menyertai Anda, makanya Anda bisa berhasil. Jangan dibalik-balik. Kalau dibalik kita jadi bingung semua. Dan sama seperti keberhasilan, kegagalan konsepnya juga sama. Anda jangan berpikir, oh kalau saya gagal hari ini berarti itu karena kutuk. Karena saya banyak dosa. Tidak Bapak Ibu. Nggak ada ayatnya. Kalau kau berdosa, pukul, kanker, bangkrut. Nggak ada. Tapi banyak orang yang berpikir begitu. Oh, kalau hidup saya salah, hidup saya gagal, hidup saya bangkrut, usaha saya berantakan, berarti ada dosa. Tuhan marah, Tuhan pukul, dan segala macam. Saya mau beritahu sesuatu, Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang jahat. Anda salah, langsung hajar. Enggak. Justru Alkitab menulis begini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Dia lihat kita waktu kita dalam kesalahan, Dia lihat kita dalam kegagalan, Dia lihat kita dalam dosa, dan di saat itulah Dia turun ke bumi jadi manusia, Dia berikan nyawanya di kayu salib, dan Dia berkata, it's finished, sudah selesai. Semua harga sudah kubayar, kau milikku, ditebus menjadi milik Kristus, berpindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Justru di tengah dosa, Dia relakan nyawanya buat kita. Itu Tuhan kita, Bapak Ibu. Itu Yesus kita. Jadi jangan salah mengenali Tuhan. Bukan kita dosa tuh dihajar, digebuk, biar kapok. Bukan loh. Jadi jangan menyangka bahwa keadaan Anda salah, atau gagal, atau bangkrut, itu berarti ada dosa. Tidak. Nah, lalu terus kenapa bisa terjadi kegagalan? Karena Tuhan sedang menuntun kita menuju pintu yang benar, Bapak Ibu. Menuju jalan yang benar. Berarti di mata Tuhan, jalan yang kita tempuh ini, jalan yang kita rancangkan ini, jalan yang kita sedang prediksi ini, jalan yang kita perjuangkan ini, itu tidak mendatangkan kebaikan di mata Tuhan. Makanya Tuhan izinkan kegagalan, Tuhan izinkan kita berhenti untuk berbalik arah, berganti arah, Bapak Ibu. Jadi jangan menyerah dengan keadaan, bangkitlah, berjuanglah lagi, Tuhan pasti akan berkati. Ada kisah yang lain.
Kisah tentang Saul. 1 Samuel 15 ayat 30. 1 Samuel pasal 15 ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Saul mengakui, aku telah berdosa. Betul. Jadi Saul itu mau pergi perang, Bapak Ibu. Dan menurut kebiasaan mereka, setiap kali mau pergi perang harus persembahkan korban bakaran dulu kepada Tuhan. Minta restu lah, minta berkat, begitu ceritanya. Tapi pada waktu dijanjikan, sudah tiba jam perang, tapi Samuel tidak datang-datang, Bapak. Nabi yang harusnya mempersembahkan korban nggak datang-datang, telat. Yang salah kan bukan Saulnya, yang salah Samuelnya, Bapak Ibu. Dia yang telat. Lalu Saul berpikir, daripada telat dan datang-datang, aku saja yang persembahkan korban ini. Kan aku juga raja, aku juga pemimpin, aku juga orang yang berotoritas. Aku saja yang persembahkan. Lalu dia persembahkan korban. Tapi ini jadi masalah. Secara duniawi, Saul nggak salah, Bapak Ibu. Ya kan dia udah nunggu kok. Samuel yang nggak datang-datang. Tapi di mata Tuhan, Saul bersalah. Dia melanggar perintah Tuhan. Sekalipun dia raja nggak boleh. Sebab korban bakaran itu hanya boleh dipersembahkan oleh nabi atau imam. Nggak boleh oleh raja. Dan perhatikan ini. Saul mengakui, aku telah berdosa. Tapi tunjukkan juga hormatmu sekarang kepadaku di hadapan tua-tua bangsaku. Sudah salah, galak lagi, minta dihormatin lagi. Kan nggak masuk akal, Bapak Ibu. Nggak tahu diri namanya. Ada orang yang berhutang, ditagih, yang hutang lebih galak daripada yang menghutangi. Dia kan ngawur ini. Kita mesti tahu posisi di hadapan Tuhan. Kita ini siapa, Bapak Ibu? Dan dia ngomong lagi, kalau kau berikan hormatmu padaku sekarang, aku akan menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dia bukan bilang Allahku, Allahmu. Dia nggak mengakui Tuhan, Bapak Ibu. Dia berpikir kerajaannya, tentaranya, semuanya adalah hasil dari perjuangan dia. Because of him, bukan because of him. Yang besar, huruf besar. Karena dia, bukan karena yang di atas. Begitu hatinya salah, salah, Bapak Ibu. Kita tahu ending cerita Saul. Dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan tahtanya. Dia kehilangan keluarganya. Dia mati dengan keadaan mengenaskan. Kasihan. So, it start from the heart. Waktu kita mengerti baik-baik apa itu kegagalan dan kenapa Tuhan izinkan kegagalan, kita akan lebih mudah untuk mengerti dan menjalani hidup ini menuju ke arah yang Tuhan siapkan. Jadi hari ini kalau Anda gagal, jangan takut, jangan berhenti. Bangkit lagi, Bapak Ibu. 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia harus bangkit. 8 kali Anda jatuh, 9 kali Anda bangkit. Terus bangkit, terus bangkit. Sebab waktu Anda fail, bukan berarti hidup ini berhenti dan kesudahan. Tidak. Hidup masih terus, life must go on. Masih lanjut terus. So, fight for yourself. Berjuanglah. Waktu kita tetap bangkit, kita tetap berjuang, Tuhan nggak akan tinggal diam, Bapak Ibu. Pasti. Tuhan akan tolong, pasti. Keadaan kita nggak pernah selamanya sama. Keadaan kita pasti berubah. Keadaan kita cuma temporary. Semua yang susah hari ini, semua yang sakit hari ini pasti akan berubah. Pasti, Bapak Ibu. Failure is a backdoor to success. Tapi failure bukan cuma hanya backdoor to success. Failure itu juga front door to Jesus Christ. Pintu depan langsung ketemu Yesus, Bapak Ibu. Tuhan kita. Kalau orang lagi banyak berkat ya, baru dapat rumah, baru dapat mobil misalnya, mereka kan nggak akan puasa, mereka nggak akan doa semalam-malaman. Mereka biasanya lebih banyak happy. Kasih tahu teman-teman, ayo kita pemberkatan dalam tanda kutip. Namanya ngomongnya pemberkatan rohani, tapi isinya kan sebenarnya bukan pemberkatan. Undang orang sebanyak-banyaknya, kasih makan, supaya apa? Supaya mereka tahu kita punya rumah baru. Supaya mereka bisa datang dan lihat, oh kurang ranjang, aku sumbang ranjang. Oh kurang kursi, aku kasih kursi. Supaya orang ngasih dan memberi kepada dia. Kalau ngomong pemberkatan yang sesungguhnya, itu kan nggak perlu banyak orang, Bapak Ibu.
Pemberkatan sesungguhnya kita nggak perlu orang hadir, kita perlu Tuhan hadir. Tapi kadang-kadang kita memang berubah. Arah kita mulai nggak benar di hadapan Tuhan. Saya nggak menyalahkan pemberkatan Anda mengundang orang, silakan. Itu namanya berbagi kebahagiaan. Tapi kan Anda harus tahu esensi yang sesungguhnya. Kalau kita lagi dalam pada penuh berkat, orang nggak cari Tuhan. Tapi begitu kita kena masalah, kita kena pergumulan, bangkrut, jatuh, gagal, tiba-tiba orang jadi rohani, Bapak Ibu. Berdoa, baca firman, nangis, nyanyi lagu rohani, hancur hati di hadapan Tuhan, minta tolong. Itu orang yang lagi kena masalah. Dan faktanya, orang lebih banyak ketemu Tuhan itu justru di tengah-tengah masa-masa pergumulan, masa-masa susah, masa-masa kegagalan, bukan di tengah-tengah kejayaan, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti. Alkitab mengajar, Alkitab menulis, kegagalan itu adalah sebuah front door to Jesus Christ. Karena semua orang, Roma berkata, semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semuanya, Bapak Ibu, ada dari saya. Kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, kita sudah gagal dari awalnya. Dan kita perlu, waktu kita gagal, kita sadar kita gagal, kita sadar kita jatuh, kita sadar kita bangkrut. Di situ harusnya kita sadar bahwa kita tidak mampu. Kita perlu kuasa yang lebih besar daripada kuasa kita. Kita perlu pertolongan Tuhan. Alkitab menulis, Bapak Ibu, Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai tapi tidak berbuat dosa. Tuhan tahu, Dia bukan hanya sekedar kasih perintah, tapi Dia juga kasih jalan keluar. Dia tolong, Dia kuatkan kita. Ada sebuah kisah nyata, Bapak Ibu. Seorang suami baru pulang dari kantor ceritanya. Dan begitu dia pulang ke rumah, dia mendapati rumahnya lagi kebakaran. Dan dia menyadari bahwa istrinya masih di dalam rumah itu. Singkat cerita, dia lari, dia terobos api besar, dia masuk dalam rumahnya, dia selamatkan istrinya, dia gendong istrinya keluar. Finalnya, rumahnya habis memang. Tapi istrinya selamat. Dia juga selamat. Tapi mengalami luka bakar hebat. Wajahnya melepuh, wajahnya berubah bentuk, kulitnya berubah, tangan, punggung, semua berubah. Dia jadi buruk rupa. Dan setelah keluar dari rumah sakit, setelah diobati, Bapak Ibu sudah boleh pulang. Orang ini mulai berubah. Dia mengurung diri di kamar. Dia nggak mau ketemu dengan orang, nggak mau ketemu siapapun, nggak mau kerja, nggak mau ngobrol sama orang. Bahkan istrinya nggak boleh ketemu dia, istrinya diusir dari kamar. Jadi si laki-laki ini, si suami ini tiap hari 24 jam sehari di dalam kamar, Bapak Ibu. Nggak keluar. Istrinya datang, ketok, kasih makan, taruh depan pintu, lalu dia pergi. Nanti entah kapan suaminya akan buka pintu, lalu ambil makanan, dimakan, lalu selesai ditaruh lagi keluar, piring kosong. Begitu terus selama berbulan-bulan. Sampai satu ketika si istri sudah nggak tahan lagi, Bapak Ibu. Dia pergi ke dokter yang merawat suaminya. Lalu dia cerita, "Dok, aku adalah seorang istri dari si A yang kamu pernah rawat waktu kejadian kebakaran beberapa bulan yang lalu." Si dokter ingat, "Oh iya Bu, tapi mohon maaf, saya nggak bisa mengubah wajah suamimu. Itu sudah cacat, nggak bisa. Luka bakarnya terlalu hebat, terlalu besar, terlalu parah." Lalu si ibu ini, si istri ini berkata, "Saya kesini bukan mau minta tolong dokter untuk perbaiki wajah dia, bukan. Saya ngerti kok. Itu sudah terjadi, sudah cacat begitu. Tapi saya kesini untuk minta tolong sama dokter untuk mengubah wajahku seperti wajah dia, supaya suamiku tahu dia tidak sendirian, supaya suamiku tahu aku mencintai dia dan menerima dia apa adanya." Si dokter jadi bingung, Bapak Ibu. Kan nggak mungkin seorang dokter itu melakukan tindakan operasi untuk merusak wajah orang, kan nggak mungkin, Bapak Ibu. Singkat cerita, tapi karena ibu ini, si istri ini maksa terus, dokternya berkata, "Gini Bu, sebelum kita ambil keputusan, sebelum ibu melangkah lebih jauh, saya pengen bicara sama suami ibu." Singkat cerita, si dokter ini datang ke rumahnya, Bapak Ibu. Diketoklah pintu kamarnya, suaminya diem aja. Suaminya nggak mau jawab apapun. Si dokter berkata, "Aku adalah dokter ini yang aku rawat kamu kemarin waktu kamu sakit. Aku mau bicara, aku perlu sampaikan sesuatu yang penting sama kamu. Tolong buka pintu." Dia nggak mau buka, Bapak Ibu. Dia nggak mau jawab sekalipun.
Sampai akhirnya dokter itu berkata, oke Pak, kalau kamu nggak mau jawab saya, kamu nggak mau ketemu saya, ya sudah. Saya hanya akan kesini untuk menyampaikan satu pesan penting buat kamu. Kamu harus tahu, istrimu datang ke tempat saya praktek. Dan dia minta supaya aku mengubah wajahnya serupa seperti wajahmu. Supaya kamu tahu betapa besar dia mencintaimu dan menerima apa adanya. Kalau kamu tidak keluar dan tidak menyatakan keberatan atas keputusan istrimu, maka saya anggap kamu sebagai suami memberikan persetujuan dan kita akan lakukan prosedur ini, operasi ini. Gak berapa lama Bapak Ibu, tiba-tiba pintu terbuka. Suaminya keluar, berlinang air mata, berlutut di hadapan istrinya minta ampun. Ini kisah nyata. Betapa kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Dia merasa gagal, wajahnya rusak, dia sudah merasa nggak ada pengharapan, nggak ada lagi kesempatan untuk berhasil. Tapi perhatikan, ada orang yang mau merusak dirinya sendiri demi menyelamatkan dia. Apa yang Yesus lakukan? Lebih daripada itu. Dia bukan sekedar menganggap segala sesuatu kemuliaan yang dia miliki itu sebagai sesuatu yang tidak layak dipertahankan. Dia bukan hanya mengosongkan dirinya jadi manusia sama seperti kita. Yesus bukan cuma membuat wajahnya rusak sama seperti wajah kita, tidak. Tapi dia mengambil wajah kita yang rusak, menaruhnya pada wajah sendiri supaya dia tidak rusak, dan kita yang rusak diubah jadi baru. Yang sakit diubah jadi sehat. Air mata diubah jadi tari-tarian. Itu yang Yesus lakukan. Dia bukan sekedar menjadi serupa saja, tapi dia mengubah, dia mengambil apa yang salah dalam hidup kita, pelanggaran kita, dosa kita, kegagalan kita, dia ambil dan dia timpakan pada dirinya sendiri. Yesus bukannya turun ke bumi jadi manusia, tapi dia juga mati di kayu salib untuk memberikan kehidupan buat Anda dan saya. Supaya kita yang gagal berubah menjadi yang berhasil. Dan saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, kalau ada di antara Anda, kita semua hari ini yang hadir di tempat ini yang sedang mengalami kegagalan, dan Anda sedang berpikir untuk berhenti, Anda sedang putus asa, jangan. Failure is a back door to success, and failure is a front door to Jesus Christ. Waktu Anda ketemu Tuhan, Anda ketemu Yesus, hidup kita berubah, Bapak Ibu. Hari ini, don't give up. Bangkit lagi, berjuang lagi. Tuhan pasti tolong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Terima kasih telah hadir bersama-sama dalam persekutuan doa BTPN hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Deki Pendowo yang telah menyegarkan kita dengan renungan di siang hari ini. Biarlah renungan hari ini boleh menjadi berkat, kekuatan, dan kesukaan bagi kita untuk menjalani kehidupan saat-saat ini. Demikian juga kiranya Pendeta Deki dan keluarga diberikan kelimpahan berkat, kesehatan, dan karunia. Amin. Teman-teman, persembahan ibadah persekutuan doa BTPN dapat dikumpulkan melalui nomor rekening Bank BTPN 90020881254 atau Cashtag PDBTPN atas nama Pudentiana Dian Setiorini. Untuk persembahan hari ini, kita akan berbagi kasih dengan teman-teman dari Panti Asuhan Cahaya Berkat Abadi di Medan Selayang, Kota Medan. Kiranya kita boleh diberkati untuk menjadi berkat bagi mereka. Amin. Baiklah teman-teman, kita akan jumpa di persekutuan doa BTPN 2 minggu lagi. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan dan kebersihan. God bless you all. Mari teman-teman, kita mau tutup persekutuan doa ini dengan lagu Doa Yabes. Biar kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita dan kita amini. Mari angkat lagu ini dengan sepenuh hati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapak Ibu, kita sudah akhiri ibadah kita hari ini. Tapi saya berdoa, sekalipun ibadah kita selesai, firman Tuhan tetap berkuasa untuk mengubah keadaan kita, tetap memberi kekuatan buat Anda dan saya untuk terus maju, terus berjuang melangkah. 7 kali jatuh, 8 kali kita harus bangkit. Hari ini saya undang kita semua, angkat tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Dan saya undang kita katakan amin yang keras, ucap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apa yang kami sentuh, yang kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami enak jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang yang memberi bukan meminta-minta. Kami jadi orang yang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.